pencarian turunan dan turunan fungsi trigonometri, ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semua, tetap sedia pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru setelah kemarin kita membahas tentang satu tema dua masalah. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang aturan pencarian turunan dan turunan fungsi trigonometri. Baiklah, ada beberapa aturan atau definisi yang harus mahasiswa pahami pada materi ini. Ibu akan sajikan satu persatu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi aturan pencarian trigonometri dan contoh soal, ya. Nah, aturan yang pertama adalah jika f(x) sama dengan k dan k adalah konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x adalah 0. Jadi dk sama dengan 0. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jadi dx sama dengan 1. Apa maksudnya dari teorema itu adalah jika sebuah fungsi itu adalah sebuah konstanta k, maka turunannya atau d dari k itu adalah 0. Jika sebuah fungsi itu adalah berupa fungsi x, maka turunannya adalah 1. Itu adalah teorema yang pertama. Kemudian teorema yang kedua dapat dilihat pada slide berikutnya. Jika fx sama dengan x pangkat n adalah bilangan positif, maka f aksen x sama dengan n x berpangkat n kurang 1. Jadi d dari x pangkat n adalah n dikali dengan x pangkat n kurang 1. Oke. Begitu mahasiswa semua, jika suatu fungsi dipangkatkan n, maka turunannya adalah n-nya kita bawa ke depan, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Ibu rasa itu juga sudah kalian pahami di waktu SMA. Sekarang teorema yang berikutnya adalah jika suatu konstanta, jika k suatu konstanta dan f fungsi terdiferensial pada kf sama dengan x, maka k sama dengan f aksen x. Jadi jika ada suatu konstanta k dikali dengan sebuah fungsi, maka turunannya k-nya bisa dibawa ke depan, maka fx-nya diturunkan. Kemudian teorema berikutnya adalah jika f dan g adalah suatu fungsi yang terdiferensial, maka f tambah g aksen x adalah f aksen x ditambah dengan g aksen x. Jadi turunan dari fx tambah gx adalah d dari fx itu sendiri ditambah dengan d dari gx. Jadi jika ada suatu fungsi dijumlahkan, maka turunannya adalah fungsi pertama, turunan fungsi pertama kemudian ditambahkan dengan fungsi kedua. Kemudian aturan yang kedua adalah jika f dan g suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka f dikurang g aksen x adalah f aksen x dikurang dengan g aksen x. Jadi d dari fx dikurang gx adalah d dari fx dikurang dengan d dari gx. Jadi jika ada dua fungsi dikurangkan, maka turunannya adalah fungsi turunan dari fungsi pertama dikurang dengan turunan dari fungsi yang kedua. Oke, next aturannya berikutnya adalah jika f dan g suatu fungsi terdiferensialkan, maka f kali g aksen x adalah f aksen x dikali dengan gx ditambah dengan fx
dikali dengan G aksen X. Jadi D dari Fx kali Gx adalah D dari Fx dikali dengan Gx ditambah dengan Fx dikali dengan D dari Gx. Nah, aturan perkalian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Jika ada dua fungsi yang dikalikan, maka turunannya adalah turunan dari fungsi pertama atau D dari Fx dikali dengan fungsi kedua ditambah dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua. Jadi bukan D dari Fx dan Gx itu adalah turunan dari fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua ya. Itu salah, tapi ada aturannya. Jadi ketika dua fungsi dikalikan, maka turunannya adalah turunan dari fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua ditambah dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua. Nah, sekarang untuk pembagian, coba perhatikan bentuk berikut ini. Jika f dan g adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan dan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x adalah f aksen x dikali dengan gx dikurang dengan fx dikali g aksen x per gx kuadrat. Jadi D dari f per g itu adalah gx dikali dengan dfx dikurang dengan fx dikali dengan dgx per gx kuadrat. Maksudnya adalah ketika dua fungsi dibagi, maka turunannya punya aturan juga tersendiri. Itu adalah turunan dari fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua dikurang dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua dibagi dengan gx dikuadratkan. Oke, demikianlah aturan-aturan dari pencarian turunan. Nanti sebelum masuk ke contoh soal, kita akan membahas dulu aturan-aturan yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, mahasiswa semua, sekarang kita akan masuk kepada aturan-aturan dari turunan fungsi trigonometri yang harus kalian ingat dan harus kalian memorize atau hafalkan, karena ini harus dilakukan agar kalian dapat menyelesaikan soal dengan baik. Tapi Ibu akan memaparkan dulu sekilas aturan-aturan dari turunan fungsi trigonometri. Yang pertama adalah turunan dari sin X adalah cos X. Untuk pembuktiannya, kalian bisa membawakan yang kemarin itu. Coba lihat bentuk pembuktian. Kenapa turunan dari sin X itu adalah cos X? Perhatikan slide berikut ini. Misalkan, kita misalkan sudut dari sin itu adalah X tambah H. Maka sin X tambah H sama dengan sin X cos H tambah cos X kali sin H. Itu adalah aturan trigonometri. Dan juga kalian dapat menggunakan teorema limit H menuju 0, 1 kurang cos H per H sama dengan 0. Dan limit H menuju 0, sin H per H sama dengan 1. Itu aturan yang kita gunakan kemarin ya. Sekarang coba kita lihat buktinya. Nah, begini buktinya, kita gunakan yang kemarin, definisi dari turunan. Jadi, f aksen X adalah limit H menuju 0, sin X per H kali tambah H dikurang dengan sin H per H, karena sudutnya adalah X tambah H. Kemudian kita uraikan kembali, limit H menuju 0, sin X cos H tambah cos X kali sin H dikurang sin X per H. Kemudian kita pisah tanda tambahnya menjadi limit H menuju 0, sin X cos H kurang sin X per H ditambah dengan limit H menuju 0, cos X sin H per H. Kemudian limit H menuju 0 min sin X dikali dengan 1 kurang cos H per H ditambah dengan limit H menuju 0 cos X kali sin H per H. Kemudian kita bisa bawa ke depan min sin X-nya ya, yang pada limit pertama, sehingga menjadi min sin X limit H menuju 0 1 kurang cos H per H ditambah dengan cos H-nya juga kita bawa ke depan, cos X limit H menuju 0 sin H per H. Nah, kemarin menurut aturannya limit H menuju 0 1 kurang cos H per H adalah 0 kan? Berarti min sin X dikali 0 ditambah dengan cos X. Kemudian sin H per limit H menuju 0 sin H per H sama dengan 1 kan?
berarti cos X dikali 1, sehingga turunannya adalah cos X. Nah, begitulah pembuktian dari kenapa D sin X itu adalah cos X. Sekarang aturan berikutnya adalah turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari secant X adalah secant X dikali dengan tangen X. Kemudian turunan dari kotangen X adalah min kosekant kuadrat X. Kemudian turunan dari kosekant X adalah min kosekant X dikali dengan kotangen X. Itu adalah teorema-teorema dari turunan fungsi trigonometri yang harus kalian ingat. Nah, ketika ibu membuktikan tadi D dari sin X adalah cos X, seperti yang tadi, kalian cobakan di rumah ya aturan-aturan yang tadi membuktikan bahwa D dari cos X itu adalah min sin X. Coba laksanakan dengan bukti yang ibu tunjukkan tadi sampai kelima teorema itu terbukti. Oke, bagaimana dengan aturan-aturan itu dapat kalian pahami semua? Sekarang setelah kalian memahami itu, kita coba ke contoh soal. Semua, sekarang kita coba ke beberapa contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Yang pertama, contoh soalnya adalah tentukan turunan dari Y sama dengan PX kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua adalah turunan dari 3X pangkat 4 dikurang dengan X pangkat min 10. Kemudian turunan dari 2 per X pangkat 4 kurang 5X pangkat min 2. Kemudian soal berikutnya turunan dari X dikali dengan X kuadrat kurang 3. Kemudian yang berikutnya turunan dari X per X tambah 1. Nah, kita akan bahas satu persatu ya permasalahan tersebut. Oke, kita coba lihat slide berikutnya tentang penyelesaian dari soal itu. Soal yang pertama adalah Y sama dengan PX pangkat 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pakai teorema yang manakah? Ya, benar. Kita dapat mengalihkan konstanta dengan pangkatnya, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Jadi apa jadinya? Berarti P kita kali 2 dapat 2P. Kemudian pangkatnya 2 kurang 1 adalah 1. Maka turunannya adalah 2PX. Itu adalah aturan pangkat yang ketiga yang ibu sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, contohnya adalah Y sama dengan 3X pangkat 4 dikurang dengan X pangkat min 10. Bagaimana turunannya? Ya, 3 kita kalikan dengan 4 sama dengan 12. Pangkatnya kita kurangkan 1 ya, berarti 12X pangkat 3. Kemudian minus di depan kita kali dengan min 10. Minus 1 dikali dengan min 10 berarti tambah 10. Pangkatnya min 10 kita kurang 1 jadi min 11. Berarti tambah 10 X pangkat min 11. Jadi turunannya adalah 12X pangkat 3 ditambah dengan 10 X pangkat min 11 ya. Jadi konstantanya kita kalikan dengan pangkatnya, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Oke, kita ke penyelesaian berikutnya. Yang tadi itu adalah contoh soalnya Y sama dengan 2 per X pangkat 4 kurang 5X pangkat min 2. Y itu dapat kita ubah menjadi bentuk 2 dikalikan dengan X pangkat 4 kita bawa ke atas menjadi 2X pangkat min 4 dikurang dengan 5X kuadrat min pangkat 5X pangkat min 2. Sehingga turunannya seperti biasa kita kalikan pangkatnya dengan konstantanya. 2 dikali dengan min 4 adalah min 8, pangkatnya kita kurangkan 1, min 4 kurang 1 adalah min 5, berarti min 8X pangkat min 5 ditambah dengan minus 5 dikali dengan minus 2, berarti plus 10. Kemudian minus 2 kita kurang 1 adalah minus 3, berarti 10X pangkat min 3. Jadi turunannya adalah min 8X pangkat min 5 ditambah dengan 10X pangkat min 3. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh soal yang ketiga. Coba perhatikan bentuk soalnya. Y sama dengan X dikali dengan X kuadrat kurang 3. Turunannya adalah, bagaimana tadi bentuk perkalian? Kita turunkan fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua ditambah dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua, bukan? Oke, berarti fungsi yang pertama kita anggap X, fungsi kedua adalah X kuadrat dikurang dengan 3. Sekarang bagaimana turunannya? Berarti turunan dari X dikali dengan X kuadrat kurang 3 ditambah dengan X dikali dengan turunan fungsi kedua, yaitu turunan dari fungsi X kuadrat kurang 3. Sekarang turunan dari fungsi pertama, turunan dari X adalah 1 dikali dengan X kuadrat kurang 3 ditambah dengan X
Turunan dari X kuadrat kurang 3 adalah 2X kan? Karena 3 adalah konstanta, turunannya 0. Maka turunannya adalah X kuadrat kurang 3 ditambah dengan X kali 2X adalah 2X kuadrat. Maka 3X kuadrat kurang 3. Jadi itu adalah hasil dari soal yang berikutnya. Sekarang kita coba soal yang berikutnya dan penyelesaiannya. Soal berikutnya adalah pembagian bentuknya. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian, yaitu Y sama dengan X per X tambah 1. Bagaimana bentuk pencarian turunan dari pembagian? Itu adalah turunan dari fungsi pertama kali fungsi kedua dikurang dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua per GX kuadrat. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Berarti turunannya adalah D dari turunan fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua dikurang dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua dibagi dengan fungsi kedua dikuadratkan. Oke, turunan dari dx apa? 1 dikali dengan x tambah 1 dikurang dengan x fungsi kedua. Turunan dari x tambah 1 apa? 1. Oke, per x tambah 1 dikuadratkan. Sekarang 1 dikali x adalah x ditambah 1, kemudian x dikali 1 adalah x, berarti x kurang x, 0 tambah 1 per x tambah 1 dikuadratkan. Jadi 1 per x tambah 1 dikuadratkan. Itu adalah bentuk penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada contoh soal turunan yang melibatkan fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama, coba lihat slide berikut ini. Fx sama dengan x kuadrat dikali dengan cos x. Oke, untuk membahas itu semua kita perlu mengingat kembali bahwa selain dari dia adalah perkalian, dia juga melibatkan turunan dari fungsi trigonometri. Kita coba lihat penyelesaiannya. F aksen x berarti adalah D dari fungsi pertama, yaitu D dari x kuadrat, dikali dengan fungsi kedua adalah cos x, ditambah dengan fungsi pertama adalah x kuadrat, dikali dengan turunan fungsi kedua adalah D dari cos x. Turunan dari x kuadrat apa? 2x dikali dengan cos x, ditambah dengan fungsi kedua adalah x kuadrat. Turunan dari cos x apa? Min sin x. Kalian harus mengingat itu. Kemudian 2x dikali dengan cos x adalah 2x kali cos x dikurang dengan x kuadrat dikali dengan sin x. Jadi bentuk turunannya adalah, hasilnya adalah 2x cos x dikurang dengan x kuadrat sin x. Jadi selain mengingat aturan perkalian, kalian juga harus mengingat turunan sin itu apa, turunan cos itu apa, ya, untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Ya, bentuk fx-nya adalah sin x per 1 kurang 2 cos x. Nah, ini adalah bentuk dari aturan pembagian dan aturan trigonometri dicampur. Kalian harus mengingat aturan pembagian seperti apa, mencari turunannya. Kemudian juga harus mengingat beberapa teorema, turunan dari sin x apa, turunan dari cos x apa. Bentuknya adalah D dari sin x dikali dengan fungsi yang kedua 1 kurang 2 cos x dikurang dengan fungsi yang pertama sin x dikali dengan D dari 1 kurang 2 cos x per 1 kurang 2 cos x dikuadratkan. D dari sin x apa? Cos x kan? D dari sin x dikali dengan 1 kurang 2 cos x dikurang dengan sin x. D dari 1 kurang 2 cos x, turunan dari 1 adalah 0. Turunan dari min 2 cos x apa? Turunan dari cos x adalah sin x, maka min sin x, maka 2 kali sin x. Kemudian tanda kurangnya kita bawa ke depan. Oke, sekarang kita lanjut per 1 kurang 2 cos x dikuadratkan. Kalian sederhanakan ya, cos x dikali 1 adalah cos x dikurang dengan 2 cos x kuadrat dikurang dengan sin dikali dengan 2 sin x, maka 2 sin x kuadrat, maka per 1 kurang 2 cos x dikuadratkan. Kemudian akan menjadi 2 cos x. Cos x-nya kita bawa ke depan, berarti dikurang dengan cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x, kita keluarkan minusnya, per 1 kurang 2 cos x dikuadratkan. Jadi cos kuadrat x tambah sin kuadrat x 1 kan, berarti min 2 kali 1 adalah min 2. Yang tersisa adalah cos x dikurang 2 per 1 kurang 2 cos x dikuadratkan.
Itu adalah bentuknya. Kalian juga dapat mencoba-cobanya ya dengan menggunakan aturan-aturan tadi. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian harus mengingat aturan-aturan tadi, kemudian aturan fungsi trigonometri. Kemudian kerjakanlah latihan-latihan pada modul yang terintegrasi pada e-learning. Kemudian submit pada menu submission, tontonlah videonya. Kemudian carilah aturan-aturan pada modulnya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.